Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel keislaman yang menyejukkan, Kepo Syariah. Teman-teman, ya, di series investasi syariah kali ini kita akan membahas tentang bagaimana memonitor portofolio investasi syariah kita. Nah, kita sudah membuat dashboard, ya, dashboard yang sangat custom gitu ya, untuk memonitor baik itu dari sisi investasi saham, ya, kemudian ada juga dari trading saham, ya teman-teman bisa lihat di sini, dan ini sangat dinamis ya, dan nanti kita akan lengkapi lagi dengan reksadana dan seterusnya, sehingga teman-teman bisa mudah dalam memonitor portofolio investasinya. Ya. Kenapa sih kita perlu membuat dashboard sendiri dengan desain sendiri ya, yang mudah kita pahami? Ya, yang pertama, ini dibutuhkan karena tempat kita berinvestasi itu beda-beda. Nah, sehingga kita dapat mengumpulkan di satu dashboard ini. Jadi kita bisa memonitor keseluruhan keuangan kita di dalam satu dashboard seperti itu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, sebenarnya teman-teman, UX atau user experience dari aplikasi-aplikasi saham dan reksadana, terutama yang saham ya, ini UX-nya adalah membuat kita mengencourage kita untuk lebih banyak bertransaksi. Kenapa? Karena perusahaan-perusahaan sekuritas akan lebih banyak untungnya kalau kita banyak bertransaksi. Namun bagi yang investasi akan lebih mudah kalau teman-teman mengontrol sendiri agar lebih clear pengeluaran-pengeluaran yang teman-teman lakukan seperti itu. Contoh yang jarang sekali ada di user experience-nya sekuritas itu adalah broker fee. Nah, yang ini. Nah, teman-teman sudah mengeluarkan berapa broker fee selama teman-teman jual beli saham itu tidak pernah tercatat gitu ya. Mungkin jarang, saya kurang tahu ada atau tidak, karena saya sudah mencoba 4 sekuritas ya, untuk membuat berbagai tutorial. Kami mencoba 4 sekuritas, itu belum ketemu seperti itu. Nah, jadi biar lebih clear, lebih jelas berapa untung ruginya, teman-teman perlu membuat dashboard sendiri seperti itu. Nah, di dashboard yang ini, di tutorial kali ini, kita akan share semuanya, tidak ada yang ditutup-tutupi ya. Tutorialnya gratis, bahkan teman-teman bisa mendapatkan spreadsheet ini juga kalau mau secara instan gitu dapatnya gitu ya. Nanti teman-teman bisa customize sendiri, jadi tidak ada yang di lock di sini, nggak perlu password dan sebagainya. Teman-teman bisa mengubahnya dengan warna maupun tata letak yang teman-teman sukai seperti itu. Oke, teman-teman, di sini ini hanya contoh ya, contoh transaksi, ini bukan real, ini contoh. Sebenarnya teman-teman bisa menemukan tutorial ini dengan mudah di internet, namun kebanyakan adalah berbahasa Inggris, dan settingan-settingannya adalah untuk bursa saham internasional gitu ya, terutama New York Stock Exchange dan lain-lain gitu. Sehingga ada kode-kode di Google Spreadsheet ini yang tidak kompatibel atau khawatirnya salah dalam mentranslasikan kebutuhan teman-teman, sehingga saya membuat versi Indonesianya, versi Indonesia Stock Exchange-nya gitu, IDX gitu ya, sehingga harapannya bisa mempermudah teman-teman dalam berinvestasi. Ya, lagi-lagi ya, kami menghimbau teman-teman untuk menggunakan atau berinvestasi secara syariah gitu tentunya. Tapi ini juga bisa diterapkan bagi teman-teman yang punya preferensi konvensional, juga silahkan memanfaatkan seperti itu. Nah, sebelumnya silahkan subscribe dulu teman-teman. Jika merasa ini penting dan bermanfaat, silahkan subscribe dan share video ini sehingga lebih banyak teman-teman kita yang dapat manfaatnya gitu ya. Ya, perkenalkan, kita dari Kepo Syariah. Kepo Syariah adalah sebuah media yang mempertemukan penanya dengan ustadz gitu, yang ustadz-ustadz yang menyejukkan, yang capable di bidangnya gitu ya. Nah, teman-teman bisa bertanya via website di www.keposyariah.com, kemudian dari YouTube di komen di berbagai video di channel ini, silahkan komen, nanti kita akan meneruskannya kepada ustadz. Kemudian juga bisa via Instagram di link ini ya. Kemudian juga bisa
bermain game nih, kita dari Kepo Syariah juga mengeluarkan game namanya Tembak Surah. Silahkan mencobanya gitu ya, sebagai dukungan untuk channel ini juga. Kemudian donasi ya, teman-teman bisa berdonasi di Bank Mandiri 1580000716167 atas nama Ikhwan Reza. Donasi akan dipergunakan untuk kebutuhan operasional dakwah Kepo Syariah. Jadi selama ini Kepo Syariah sudah membantu ribuan remaja, ibu-ibu muda yang bertanya, dan sudah dijawab oleh para ustadz yang secara ikhlas. Nah, dengan donasi nanti kita akan menggunakannya untuk berbagai kebutuhan, termasuk insentif sedikit sebagai ucapan terima kasih kepada para ustadz, seperti itu. Nah, langsung ke pembahasan terkait cara membuat dashboard ini. Jadi dashboard ini sudah sangat dinamis ya. Ini angka-angkanya sudah otomatis, ya udah otomatis ini bergerak. Kalau ada perubahan harga langsung bergerak. Namun dari Google Finance ini, yang Google Spreadsheet ini akan berubah dalam waktu paling lama 20 menit seperti itu. Jadi ini untuk memonitor saja, lebih baiknya tidak digunakan sebagai media atau monitoring trading, tapi ini monitoring untuk investasi. Kalau monitoring trading silahkan menggunakan sekuritasnya langsung. Warna-warna ini juga akan langsung berubah jika misalnya ini BRIS atau Antam ini nantinya turun gitu nilai investasi kita. Katakanlah harga jual dengan harga sekarang itu lebih mahal, harga beli dengan harga sekarang itu lebih mahal. Misalnya saya beli di 2.500 ya. Maka angka di sini akan langsung berubah seperti itu. Berarti saya sedang merugi di portofolio emiten Antam seperti itu sebesar 2,2 juta. Jadi sudah sangat mudah. Bahkan ini juga didukung dengan dividen. Oke, saya back dulu yang tadi. Nah, kalau nanti ya Antam misalnya mengeluarkan dividen, ya, teman-teman bisa isikan di sini sehingga passive income teman-teman per tahun juga akan terdata. Kita buka yang baru ya. Misalnya teman-teman di sini nanti akan ditempatkan sebagai logo, silahkan ditulis dulu. Nanti logonya silahkan teman-teman menyesuaikan ya. Oke, katakanlah. Nah, jadi teman-teman sekarang ada fitur baru di spreadsheet nih, image in cell, jadi di dalam cell maupun over cell. Kita pakai over cell saja. Di sini nanti akan ditempatkan untuk logo gitu ya. Silahkan teman-teman sesuaikan ukurannya. Untuk tampilan belakangan lah, yang penting fungsi-fungsinya dulu ya teman-teman, nanti silahkan menyesuaikan masing-masing ya. Yang pertama portofolio ya. Nah, kemudian nama perusahaannya kita tulis company ya. Kemudian berapa teman-teman beli gitu. Setelah berapa teman-teman beli, setelah ditulis current price, harga saat ini ya. Oke, setelah harga saat ini teman-teman bisa nah, shares ini berapa lot ya, teman-teman punya berapa lot gitu. Kemudian buy price, buy value, current value, value saat ini. Kemudian teman-teman silahkan bisa ditulis change, perubahan, change. Kemudian bisa persen change, jadi udah berubah berapa persen gitu. Oke ya. Oke. Nah, teman-teman nanti silahkan dihias sendirilah tampilannya sesuai keinginan masing-masing. Ini sebagai contoh, kita pakai yang seperti ini. Oke, katakanlah teman-teman punya Antam ya. Antam, BRIS seperti tadi contoh ya. Kemudian ini lever,
sorry, Telkom. Kita ambil contoh 4 gitu ya. Kemudian nama perusahaan. Nah, teman-teman, di Google Spreadsheet ini ada function yang namanya, keren ya. Teman-teman silahkan. Jadi, teman-teman, kalau teman-teman punya Antam, ya, Breeze, Unilever, ini tidak terbaca di Google Finance. Kenapa? Karena bisa jadi ada emiten yang berbeda di negara-negara lain atau di pasar saham di luar negeri seperti itu. Jadi teman-teman perlu menambahkan agar dideteksi ini khusus dari pasar Indonesia, teman-teman menambahkan IDX-2. Jadi setiap memberikan kode, tulis saja IDX seperti itu ya. Setelah itu, untuk mendapatkan nama perusahaannya, teman-teman nggak perlu menuliskan secara manual. Ya. Teman-teman dapat menggunakan function Google Finance. Salah. Google Finance. Ya. Kemudian klik kolomnya, ya, bloknya. Kemudian koma, ketik name. Oke, muncul ya, aneka tambang TBK PT itu nama company-nya ya. Nah, untuk nama-nama yang lain silahkan ditarik ke bawah, gampang, otomatis akan muncul. Oke, kita perbesar dulu biar teman-teman lebih mudah melihatnya. Oh, sorry. Ya. Kemudian buy price, teman-teman beli di berapa? Ini teman-teman sendiri yang tahu ya, misalnya di ini 1.800. Kemudian Breeze di 750 misalnya, Unilever di 7.500, Telkom di 3.200 ya. Ini teman-teman yang tahu. Di set dulu ini sebagai warna. Oke. Ya, teman-teman, untuk menghilangkan garis-garis ini biar lebih cantik gitu ya. Teman-teman bisa gunakan view grid line-nya ya. Dia bisa lebih bersih terlihat ketika mengedit. Nah, oke, current price. Oke. Jadi sekarang harga berapa nih? Ya. Dan ini yang perlu sangat dinamis gitu. Kenapa? Karena harganya kan berubah-ubah terus gitu. Jadi teman-teman perlu monitor secara lebih gampang gitu kan. Jadi teman-teman perlu function sama dengan Google Finance, lagi Google Finance, langsung klik di sini ya. Ini secara default adalah menjelaskan price secara default. Nah, untuk mempelajari lebih detail ya teman-teman bisa buka di function list, help function list. Ya, ketik Google Finance, learn more, belajar lebih lanjut. Nah, di sini lebih lengkap, teman-teman. Mau lihat date, harga kapan gitu ya, kemudian transaction, market cap, ini lebih lengkap. Teman-teman bisa berkreasi seluas mungkin untuk membuat dashboard teman-teman sendiri. Kemudian Breeze ya, ini langsung ditarik saja. Oke. Ya, kemudian ditengahkan, ya waktu 5 lot lah itu ya. Kemudian buy value. Jadi teman-teman waktu belinya itu harga berapa gitu ya. Nah, berapa uang yang keluar ketika teman-teman membeli itu. Nah, teman bisa menggunakan rumus ya, harga waktu beli ya, kali jumlah lot yang teman-teman punya gitu ya. Kemudian kali 100. Karena satu, oke, otomatis semuanya. Nah, karena harga karena satu lot itu berisi 100 lembar, jadi dikali 100. Sedangkan ini adalah harga per lembarnya. Value saat ini ya dikali jumlah lot dikali 100. Yes. Nah, kemudian berapa nih perubahannya gitu kan? Sebentar, ini kita formatnya kita benerin dulu nih. Oke. Nah, value perubahan harga atau value-nya, current value harga saat ini dikurangi harga ketika membeli. Ya,
berarti teman-teman positif semua. Nah, katakanlah yang Unilever lah, Unilever kita bikin rugi ya, biar ada contohnya. Nah, ini kita rugi 2,6 juta saat ini value-nya ya, belum tentu rugi kalau kita belum jual gitu ya. Nah, teman-teman, jadi ini berapa persen gitu? Oke, persen sama dengan ini dibagi harga saat pertama kali. Oke, dipersenkan saja. Nah, keluar. Ya, kalau Breeze nih udah untung 200% nih, teman-teman, lumayan ya. Nah, kemudian mau bikin warna yang lebih dinamis ya. Mau bikin warna yang dinamis, teman-teman silahkan blok. Ya, misalnya di sini teman-teman mau otomatis ketika harganya di atas 0. Nah, bisa dipilih conditional formatting greater than ya. Kalau lebih dari 0 hijau warnanya, formatnya ya. Kalau di bawah 0 less than 0 maka warnanya merah. Oke, selesai. Nah, jadi ini sudah otomatis teman-teman. Jadi kalau misalnya Breeze rugi juga langsung berubah gitu ya. Nah, ini sudah sangat mudah, teman-teman bisa menyusunnya sendiri dan menghiasnya sendiri. Yang penting ini sudah full dinamis, teman-teman bisa berkreasi. Kalau kita buat full seperti contoh yang ini mungkin akan makan waktu yang panjang ya. Tapi teman-teman, saya berikan contoh untuk grafiknya ya. Untuk portfolio breakdown, silahkan teman-teman blok emittent, kemudian tekan Ctrl sambil juga memblok current value, percent change, untuk mengetahui yang mana yang paling untung. Setelah di blok, insert chart ya. Oke, silahkan pilih untuk pie chart. Nah ya, nah yang paling untung ini yang Breeze gitu. Kalau teman-teman mau ngubah lagi, ini performance ya, ubah lagi, blok lagi, kemudian pilih buy value. Jadi teman-teman investnya paling besar di mana gitu, di emiten yang mana gitu ya. Insert chart, pilih pie chart. Nah, di sini terlihat uang teman-teman 53%-nya diinvest ke Breeze gitu. Kemudian 16% Telkom, 10% Unilever dan Antam gitu ya. Teman-teman bisa mengkreasikan sendiri, customize, kemudian chart style, backgroundnya warna ini misalnya, kemudian ini judulnya mau dihapus, terus mau ngubah font juga bisa ya. Di sini legend font, Roboto, kemudian mau di bold ya. Kita hapus dulu biar fokus ke sini dulu. Bisa, nah sudah terlihat lebih bagus. Teman-teman tinggal menyusunnya. Nah, kemudian mau melihat yang mana yang paling untung gitu ya, silahkan di blok lagi, kemudian value change, bisa melihat performansi gitu ya. Insert chart lagi. Nah, terlihat yang paling untung adalah Breeze gitu ya, sekian puluh juta. Nah, teman-teman bisa, biar lebih hemat space ya, teman-teman bisa mengurangi bagian judul, dihapus dulu. Nah, yang ini juga bisa diberikan diskalakan ya. Ini kalau jutaan di Indonesia kan sangat besar misalnya. Nah, ini satuan dalam juta, 20 juta, 30 juta. Yang penting teman-teman mengerti dengan dashboard yang teman-teman bikin sendiri gitu. Nanti silahkan
sesuaikan lagi. Nah, mau dibedakan lagi, customize, style. Oke, diubah background. Jadi ini, kemudian fontnya semuanya langsung Roboto gitu ya. Nah, silahkan. Kemudian mau diubah warna ini menjadi orange. Nah, demikian teman-teman untuk video kali ini. Silahkan dikreasikan. Selamat mencoba. Ya, harapannya teman-teman bisa men-tracking dengan baik sehingga keuangan teman-teman bisa lebih baik gitu ya. Jangan sembarangan investasi juga. Teman-teman bisa melihat berbagai faktor, berbagai metrik-metrik yang ingin teman-teman ukur di dashboard ini. Jangan terpengaruh dengan kondisi-kondisi di luar kalau teman-teman melihat metrik di sini masih banyak merah-merahnya gitu. Masih carikan strategi-strategi dan bisa memonitor dengan lebih baik lagi seperti itu. Nah, teman-teman, saya ingin menambahkan sedikit terkait yang trading gitu ya. Yang trading ini juga sudah otomatis ya. Kita mendata per sekuritas malah. Ya, sekuritas belum sekuritas, ada sekuritas, banyak sekuritas. Ya, dengan kode emiten, tanggal pembelian ya, kapan jual, kapan beli, fee-nya berapa, terdeteksi dengan baik seperti itu. Jadi teman-teman silahkan dimanfaatkan chart ini jika dibutuhkan, dan teman-teman bisa mengkreasikan sendiri seperti yang kami buatkan tutorial yang ini. Semuanya gratis ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.